Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita berjumpa kembali di YouTube channel Kreatif Berkarya. Dan pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi informasi kepada teman-teman sekalian tentang beberapa aplikasi e-learning yang bisa kita manfaatkan secara gratis dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan tentunya e-learning ini adalah aplikasi berbasis learning management system karena merupakan perpaduan teknologi informasi atau digitalisasi dengan jaringan internet yang memungkinkan para guru, para dosen, dan peserta didik melakukan pembelajaran secara elektronik maupun secara online atau dalam jaringan. Dan beberapa aplikasi learning yang bisa kita gunakan secara gratis ini tentunya juga memiliki versi Android-nya. Dan tidak perlu berlama-lama, bagi teman-teman yang penasaran silahkan ditonton video ini dari awal sampai habis biar dipahami secara tuntas. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan YouTube channel Kreatif Berkarya ini dan belum meng-subscribe YouTube channel Kreatif Berkarya, diminta perkenannya untuk mengklik tombol subscribe, karena tentunya subscribe dari teman-teman sekalian sangat memberikan motivasi kepada Kreatif Berkarya untuk terus membuat video tutorial menarik lainnya. Baik teman-teman sekalian, kita langsung saja, namun ini saya perkecil dulu. Oke. Dan ini dia aplikasi pertama yang saya maksud, yaitu Moodle. Jadi Moodle adalah sebuah aplikasi LMS atau Learning Management System e-learning berbasis website yang dapat merubah sebuah media pembelajaran offline ke dalam bentuk online atau web based. Aplikasi e-learning Moodle ini memungkinkan siswa untuk masuk ke dalam ruang kelas, ya, tentunya kelas digital, untuk mengakses materi-materi pembelajaran. Dengan menggunakan Moodle, pengajar dapat membuat materi pembelajaran, kuis, jurnal elektronik, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sekarang Moodle atau Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment juga dapat digunakan oleh aplikasi berbasis Android dan iOS. Jadi kita bisa download aplikasi Android-nya dan kita gunakan melalui handphone atau smartphone kita. iOS-nya juga sudah ada, jadi para pengguna Apple bisa menggunakan atau bisa install Moodle di iPhone atau Apple-nya. Aplikasi ini juga memiliki banyak fitur yang diperlukan untuk membangun e-learning Anda. Fitur-fitur Moodle antara lain, yang pertama ada dashboard. Ya, di dashboard ini tempat mengendalikan segala sesuatunya, termasuk mengendalikan beberapa pengajar, kemudian para siswa, dan lain sebagainya. Kemudian di Moodle ini ada file manajemennya, kemudian progress tracking. Jadi seorang guru bisa melihat sejauh mana proses pembelajaran guru maupun proses siswanya dalam kelas digital atau kelas online tersebut. Kemudian ada multimedia integration, ada peer assessment, dan inline feedback. Yang istimewanya bagi saya yang terakhir ini, di inline feedback ini guru bisa langsung memberikan koreksi terhadap lembar pekerjaan siswa. Saya akan memperlihatkan contoh ketika teman-teman sekalian ingin registrasi Moodle. Ya, misalnya kita membuka browser. Ya. Kita klik saja Moodle atau Moodle Cloud juga bisa. Kemudian kita klik ini yang paling atas juga bisa. Ya. Jadi di moodlecloud.com.
Ini Moodle Cloud. Ya. Oke, ini untuk registrasi Moodle secara gratis. Ya. Tinggal mengklik create a new account. Dan teman-teman bisa mengisi identitas berikut untuk melanjutkan pendaftaran. Oke, ini yang pertama. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya adalah Google Classroom. Tentunya Google Classroom ini tidak asing lagi bagi kita, dan saya yakin selama masa pandemi COVID-19 ini sudah banyak yang menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran jarak jauh. Dan Google Classroom, kalau Google Classroom, bahasa Indonesianya Google Class, adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah, yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk merampingkan proses berbagai file antara guru dan siswa. Dan Google Classroom menggabungkan Google Drive untuk membuat dan pengiriman penugasan. Kemudian Google Doc, Sheet, dan Slide untuk penulisan, Gmail untuk komunikasi, dan Google Calendar untuk penjadwalan. Di Google Classroom ini siswa dapat diundang untuk bergabung dengan kelas melalui kode kelas pribadi atau secara otomatis diimpor dari domain sekolah. Setiap kelas membuat folder terpisah di drive masing-masing pengguna, di mana siswa dapat mengirimkan pekerjaan untuk dinilai oleh guru. Aplikasi seluler tersedia untuk perangkat iOS dan Android. Ya, kemudian di Google Classroom ini memiliki beberapa fitur, diantaranya yang pertama, setelah kita mendaftar misalnya sebagai guru, kita bisa membuat kelas, kemudian mengundang siswa kita dengan share kode kelas. Kemudian di Google Classroom ini seorang guru bisa memberikan penugasan. Melalui penugasan tersebut kita bisa share file PDF, kemudian PowerPoint atau link dan sebagainya. Kemudian ada sistem penilaian yang dulunya mungkin sebelum kita menggunakan Google Classroom ini, ketika kita ingin melakukan tes ujian semester menggunakan kertas dan tatap muka, di Classroom ini tidak perlu lagi, dan ada sistem penilaian telah disetting secara otomatis. Kemudian bisa share file seperti yang saya katakan tadi, seperti file PDF, Microsoft Word, video, dan bisa share link. Di sini saya punya contoh Google Classroom yang sudah saya buat. Nah, ini dia. Dan Google Classroom ini saya gunakan untuk perkuliahan di program studi saya. Saya membuka salah satu sampel. Ya, di Google Classroom ini sampel salah satu kelas yang pernah saya ajar. Ya, bisa diberikan judul materi perkuliahan. Ya, bisa dilihat di sini ada kode kelasnya juga. Dan ini yang kita share ke mahasiswa kita untuk kemudian mereka bisa bergabung di sini. Ini menu forum, artinya seorang dosen bisa melakukan diskusi secara terbuka dengan semua mahasiswa yang gabung dalam kelas ini.
Ya, misalnya kita memberikan instruksi, memberikan penugasan, atau bertanya terkait dengan materi kita terdahulu dengan materi yang akan datang, bisa dimungkinkan di menu forum ini. Kemudian bisa dilihat di atas ada tugas kelas. Di sini kita memberikan tugas perkuliahan, materi perkuliahan, dan lain sebagainya. Ya, misalnya seperti contoh ini. Ya, silakan buat bahan ajar. Ini contoh saja. Dan di sini kita bisa memantau, misalnya kita berikan tugas kepada mahasiswa kita. Kita bisa pantau berapa orang yang telah menyetor tugas dan berapa orang yang belum menyetor tugas. Selanjutnya di bagian atas kita bisa memantau berapa mahasiswa kita yang tergabung di sini. Ya. Kemudian penilaian. Ya, oke. Ini contoh Google Classroom. Kita lanjut. Kemudian Edmodo. Ya, Edmodo ini merupakan salah satu hasil dari sebuah perkembangan teknologi informasi yang membantu dan menyongsong pendidikan abad 21, yang merupakan sebuah perusahaan yang memberikan layanan media sosial untuk mendukung sistem pembelajaran online bagi para pegiat pendidikan seperti guru, siswa, mahasiswa, dan dosen. Di dalam platform Edmodo ini, baik pengajar maupun siswa dapat saling berinteraksi dengan mudah. Tentu hal ini akan mempermudah kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti pemberian tugas, mengerjakan ujian, kuis, dan masih banyak lagi. Intinya, baik itu seorang pengajar maupun muridnya akan mendapatkan manfaat ketika menggunakan platform ini. Tentunya digunakan dalam pembelajaran, akan menjadi lebih efisien dan efektif. Bagi seorang pengajar, apabila menggunakan platform ini dengan sebaik-baiknya, maka sangat mudah sekolah untuk mengelola pembelajaran yang mereka lakukan. Fitur-fitur yang diberikan Edmodo akan membantu kinerja para pengajar. Ya, mulai dari pembagian tugas yang biasa menyertakan berbagai resource, penugasan kuis atau ujian yang biasa dilakukan secara online. Kemudian pengelolaan nilai siswa apabila telah mengumpulkan tugas dan masih banyak lagi. Beberapa fitur Edmodo diantaranya yang pertama adalah parent code. Ya, ini maksudnya di Edmodo ini sebenarnya bukan hanya siswa, guru maupun dosen saja yang bisa membuat akun, tetapi kita bisa meng-share kode kepada orang tua siswa. Ya, artinya orang tua juga bisa membuat akun sebagai orang tua di aplikasi Edmodo ini, sehingga tidak hanya guru yang bisa memantau siswanya, tetapi orang tua juga bisa turut memastikan segala proses pembelajaran yang dilakukan oleh anaknya. Kemudian yang kedua fiturnya adalah award badge. Artinya di Edmodo ini memungkinkan guru memberikan apresiasi terhadap siswanya yang berprestasi. Kemudian yang ketiga adalah assignment, ya, yang memungkinkan guru untuk memberikan pemberian tugas terhadap peserta didik dengan meng-share, boleh berupa file PDF, PowerPoint, dan share link. Yang keempat adalah gradebook. Ya, gradebook ini memungkinkan guru untuk memanajemen nilai-nilai yang telah atau nilai-nilai yang telah ataupun akan diberikan kepada peserta didik. Kemudian di Edmodo ini ada kuis, file dan link, dan library. Ya, jadi layaknya sebuah perpustakaan, di Edmodo ada library, ya tentunya berbasis virtual, tetapi tergantung kepada para pengelolanya sejauh mana kemampuan mereka atau konsep mereka menggunakan fitur library ini. Jadi bisa meng-share link ataupun buku elektronik di dalamnya. Dan yang keempat adalah Cevima Edding. Oke, dan kita kembali dulu ke Edmodo. Saya akan memberikan sampel. Saya sudah buka di sini. Ya. Ini dia. Ketika teman-teman ingin mendaftar ke Edmodo, silahkan dikunjungi di newedmodo.com. Ya, bisa mengklik menu paling atas mendaftar. Nah, ini yang saya maksud tadi. Di Edmodo itu kita bisa membuat 3 akun. Yang pertama teacher account,
kemudian student account dan parent account. Jadi bisa membuat sebagai guru, siswa maupun orang tua. Saya kasih contoh misalnya sebagai teacher, tinggal diklik. Ya, maka selanjutnya kita diminta memilih lokasi, misalnya ini contoh saja. Ya, maka selanjutnya teman-teman silakan mengisi email, kemudian kata sandi, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi, masih di Edmodo. Ya, fiturnya sudah, dan selanjutnya CV Medlink. Jadi CV Medlink ini adalah aplikasi berbasis Android yang dikhususkan untuk dunia pendidikan guna membantu dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan. Beberapa manfaat CV Medlink bagi dosen adalah untuk menghemat waktu, menjaga kelas tetap teratur, meningkatkan komunikasi dengan mahasiswa, dan masih banyak lainnya. Bukan hanya membantu dosen, namun juga sangat bermanfaat untuk mahasiswa, di mana para mahasiswa bisa lebih update tentang informasi kampus dan juga memudahkan dalam proses perkuliahan. Hanya dengan mengandalkan smartphone, para dosen sudah dapat memberikan tugas dengan mudah. Bahkan dapat langsung memberi nilai hanya mengandalkan smartphone mahasiswa, sudah bisa mengirimkan tugas dengan singkat. Dan salah satu kelebihan CV bagi saya, dia bisa terintegrasi bagi perguruan tinggi yang berlangganan Siakat melalui CV. Dan Edlink ini bisa terintegrasi dengan Siakat. Jadi mahasiswa bisa langsung mendapatkan notifikasi berupa penugasan diberikan dosen melalui Siakat melalui aplikasi Edlink ini. Contoh aplikasi Edlink saya yang akan saya perlihatkan seperti ini. Ya, ini aplikasi Edlink saya. Ya, bisa dilihat ada identitas kita, ada media library, user guide, kemudian pembelian kelas, ya, penawaran KRS maksudnya. Kemudian kita bisa lihat di sini ruang kelas. Kemudian ada obrolan. Ya, kita kembali lagi. Dan di sini ada beberapa fitur menarik. Ada materi, kita bisa berbagi materi kepada peserta didik, kepada mahasiswa. Kemudian ada pemberian tugas. Kemudian ada kuis. Ya, tak kalah penting juga adalah live conference. Artinya mahasiswa dengan dosen bisa melakukan pembelajaran dalam jaringan jarak jauh secara real time dan tatap muka secara virtual maksudnya. Kemudian ada info, survei, acara, dan beberapa fitur lainnya. Dan kita bisa lihat di sebelah sisi kiri, kita bisa melihat kita mengajar dan pernah mengajar di kelas dan mata kuliah apa saja. Oke. Ya, saya pikir ini beberapa aplikasi learning yang recommended buat teman-teman sekalian yang ingin melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi e-learning secara gratis. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memberikan pengalamannya. Silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Atau kalau ada yang ingin bertanya, silahkan juga komentar. Mohon maaf bila ada penjelasan saya yang kurang begitu jelas. Dan sebelum saya akhiri, bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube channel Kreatif Berkarya, diminta perkenannya untuk subscribe YouTube channel Kreatif Berkarya. Terima kasih telah menayangkan video ini sampai detik ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.